warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'allim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Masyaallah ikhwan wal akhwat mustami'in wa mustami'at fil jiwar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan hingga kita dapat bertemu melalui video ini dalam suasana Ramadan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa dapat beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman kelak. Melanjutkan bahasan daripada kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita akan bahas kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sedikit mengenai penulis adalah seorang guru di berkebangsaan India, di mana beliau ini memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu agama, sehingga akhirnya beliau mengikuti kompetisi menulis sejarah Nabi SAW yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami yang berada di Pakistan, dan beliau mendapatkan predikat terbaik atas buku yang beliau tulis ini. Beliau meninggal pada tahun 2006, beberapa tahun yang lalu. Pembahasan pertama di kitab ini adalah pengertian daripada ilmu Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah ini adalah ilmu yang pelajari tentang sejarah kehidupan Nabi SAW, mulai dari sebelum beliau lahir hingga setelah wafatnya beliau, hingga mencapai kepada zamannya Khulafaur Rasyidin yang biasa ditulis di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu sampai dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Yang mana sesungguhnya ilmu Sirah Nabawiyah ini adalah ilmu yang cukup sulit. Dikatakan bahwa kalau Sirah Nabawiyah itu dilihat dari luar itu seperti kambing, ya, kambing yang lucu, yang mudah gitu kan untuk mengaturnya. Akan tetapi ketika kita memasuki disiplin ilmu tersebut sangatlah sulit, seperti harimau bahkan diumpamakan, karena di dalamnya terdapat nama-nama yang asing, kemudian tahun-tahun yang harus dihafal oleh orang-orang yang menggeluti ilmu Sirah Nabawiyah ini. Makanya kita bahas di sini hanyalah sedikit daripada pembahasan Sirah Nabawiyah Nabi SAW. Yang pertama dibahas adalah kondisi dari bangsa Arab sebelum Nabi SAW lahir. Jadi geografis dari bangsa Arab itu memiliki keuntungan yang sangat berlebih, yang mana bangsa Arab ini dikelilingi oleh gurun pasir yang panas, kemudian juga ada laut-laut yang mengelilinginya. Jadi di bagian utara itu ada laut merah, kemudian di bagian barat ada laut mati, di bagian selatan ada laut Arab, dan di bagian timur itu ada gurun pasir yang panas, sehingga tidak ada bangsa lain yang mampu untuk menjajah atau mencaplok dari wilayah-wilayah Arab ini. Walaupun pada di zaman tersebut terdapat dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Syam pada saat itu, Persia dan Romawi, dua kerajaan besar yang berkuasa pada saat itu tidak mampu untuk menguasai bangsa Arab dengan benteng geografis yang kuat tersebut. Kepada ahli sejarah pun mengelompokkan kaum-kaum bangsa Arab ini menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah kaum bangsa Arab yang sudah jauh kehidupannya sudah sangat jauh dari zaman kita sekarang, sehingga sulit untuk diteliti lebih lanjut keberadaannya. Salah satu contohnya adalah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Qasam, kaum Jadis, Imlak, dan lain-lainnya. Bagaimana kita ketahui kaum Ad dan kaum Thamud, kalau kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Allah Hud alaihissalam, kemudian kaum Thamud itu kaumnya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Mereka ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keberadaannya sudah punah, sudah lama, sehingga para ahli sejarah pun tidak mampu untuk meneliti lebih lanjut keberadaan mereka. Kemudian yang kedua ada namanya Arab Aribah. Arab Aribah ini kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub Yasjub ibn Qatan. Jadi disebut juga Arab Qotaniyah. Nah, dari Arab Qotaniyah itu terdapat dua kabilah besar. Yang pertama kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Kabilah Himyar itu
Suku yang terkenal adalah Zaid, Al-Jumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Yang lebih terkenal lagi ada Al-Jumhur, itu nanti ada kaitannya dengan kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian dari kabilah Kahlan itu terdapat beberapa suku terkenal seperti Hamdan, Amna, Rotoyi, Mazid, Kindah, Lakhom, Juzam, Uz, Auz, Khazraj, dan anak-anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Pembahasan ini kita fokuskan ke suku Uz di sini. Suku Uz mereka hijrah dari Yaman. Mereka hijrah dipimpin oleh pimpinannya pada saat itu bernama Imran ibn Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah dari Yaman menuju Hijaz, dan salah satu keturunannya dari Sa'labah ibn Amru itu adalah suku Aus dan Khazraj. Walaupun dalam riwayat yang lain suku Aus dan Khazraj ini diriwayatkan berasal dari Nabi Allah Ismail. Jadi Nabi Allah Ismail punya anak namanya Nabat. Dari Nabat ini turunannya adalah Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan dari suku Uz, dari bangsa Arab Aribah. Ada juga yang mengatakan dari Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail ini sendiri adalah berasal dari Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah disebut juga Arab Adnaniyah, yang berasal dari Nabi Allah Ibrahim, keturunannya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebelum bahwa Nabi Allah Ibrahim itu memiliki dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail menurunkan keturunan Arab Musta'ribah, dan Nabi Ishak menurunkan keturunan dari Bani Israel. Tentang Arab Musta'ribah ini, jika bakalan sudah kita jelaskan, itu Nabi Allah Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini lahir di negara Irak. Sampai beliau menikah di negara Irak dengan Siti Sarah namanya. Beliau menikah dengan Siti Sarah di negara Irak. Kemudian mereka berdua hijrah sampai menuju ke daerah Mesir. Sampai di Mesir mereka bertemu dengan Raja Mesir pada saat itu. Kemudian Raja Mesir ini awalnya ingin mengganggu dari Nabi Ibrahim dan istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka berdua, dan akhirnya Raja Mesir ini faham bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya ini bukan orang sembarangan, adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun pun menghadiahkan kepada mereka berdua budak perempuan. Dalam satu riwayat dikatakan budak perempuan, di riwayat yang lain dikatakan anak dari Fir'aun itu sendiri, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar dihadiahkan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar mendapatkan anak, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, sedangkan Siti Sarah belum mendapatkan anak. Dengan hal tersebut terjadi beberapa cekcok antara keduanya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ke tanah Hijaz, yaitu yang kita kenal dengan Mekah. Waktu itu dikenal dengan Baitullahil Haram. Ada Baitullahil Haram di situ. Kemudian Nabi Allah Ibrahim meninggalkan mereka berdua di situ di dalam kondisi wilayah yang waktu itu sangat-sangat kering dan tidak ada sumber makanan di sana. Nabi Allah Ibrahim hanya menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriatku ini di tanah yang kering, akan tetapi dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu Baitullahil Haram. Kemudian diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi mereka sebanyak kurang lebih 4 kali. 4 kali mereka Nabi Allah Ibrahim mengunjungi keberadaan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Lalu menjenguk itu dengan keadaan yang sangat gembira, yang akan dikisahkan di sini berapa kali dia menjenguknya. Sebelumnya adalah di wilayah Mekah itu sendiri ada satu kabilah Yaman yang bernama kabilah Jurhum. Yang tadi kita jelaskan bahwa Jurhum ini berasal dari Arab Aribah, yaitu dari kabilah Kahlan. Kabilah Kahlan tadi ada namanya kabilah Himyar, ada namanya Juhrum, yang mana kabilah Juhrum ini diriwayatkan sudah mendiami Mekah sebelum Nabi Ismail dan Siti Hajar datang. Akan tetapi di riwayat yang lain dikatakan bahwa kabilah Jumhur ini meminta izin kepada Siti Hajar untuk ikut tinggal di kota Mekah. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Ismail ini belajar tentang kaedah bahasa Arab kepada kabilah Jurhum ini. Kabilah Jurhum, Nabi Allah Ismail belajar bahasa Arab
dan akhirnya Nabi Ismail menikah dengan salah satu anak dari kabilah Jurhum. Dengan salah satu anak dari kabilah Jurhum ini menikah, akan tetapi pernikahannya tidak bertahan lama karena pada suatu masa Nabi Allah Ibrahim mendatangi mereka berdua dan Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan istri Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai istri Ismail, bagaimana keadaan kalian?" Dan istrinya pun mengatakan bahwa keadaan kami susah, kering, ekonomi yang menurun, dan lain-lain sebagainya. Maka Nabi Allah Ibrahim memberikan pesan kepada istri Nabi Allah Ismail, "Beritahu kepada suamimu untuk memperbarui daripada palang pintu rumahnya." Suatu isyarat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipahami oleh Nabi Ismail, sehingga pada saat Nabi Ismail menerima pesan itu, beliau pun menceraikan istrinya dan menikah lagi yang kedua dengan putri daripada Mudad ibn Amru. Mudad ibn Amru ini adalah pimpinan dari kabilah Jurhum yang sudah kita sebutkan sebelum tadi. Beliau menikah dan pernikahannya bagus, lancar, memiliki keadaan yang bagus, dan didatangi lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim memerintahkan untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ismail dari perkawinan dengan putri Mudad ini dikaruniai Allah sebanyak 12 anak yang semuanya laki-laki. Yang pertama ada Nabat atau Nabuyut, kedua Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Haddad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Nah, mereka ini akan berkembang menjadi bangsa-bangsa Arab musta'ribah yang dengan perjalanan waktu yang terdeteksi hanya keturunan dari Nabat dan Qaidar. Keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara, salah satunya yang kita sebutkan tadi sebelumnya, bahwa diriwayatkan bahwa salah satu keturunan dari Nabat ini adalah suku Aus dan Khazraj. Sedangkan keturunan Qaidar ibn Ismail menetap di Mekah, beranak pinak, dan keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW dari Adnan. Mengenai nasab dari Nabi SAW sendiri, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innallaha hastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ibrahim itu Nabi Ismail, dan memilih dari anak Ismail itu Bani Kinanah, dan memilih dari Bani Kinanah itu suku Quraisy, dan memilih suku Quraisy yaitu Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim yaitu aku, Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi yang mulia, nabi akhir zaman. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kondisi kehidupan di bangsa Arab pada waktu itu adalah kondisi kehidupan yang ada bagusnya dan ada baiknya. Salah satunya adalah yang kita bahas ini adalah mengenai agama bangsa Arab yang pada waktu itu sebenarnya mayoritas adalah mengikuti dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena agama itu adalah agama yang lurus, yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya bangsa Arab semuanya mengikuti agama itu. Maka orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim ini disebut as-sabi'un. Bagaimana Allah SWT firman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi'una man amana billahi wal yawmil akhir." As-sabi'un di situ adalah orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad yang mengikuti daripada agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan dikatakan bahwa seluruh keturunan Nabi Muhammad dari ayah sampai kakek sampai ke atas-atasnya itu semuanya adalah as-sabi'un. Jadi keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan yang bersih, yang tidak pernah menyembah berhala pada waktu itu, akan tetapi mereka mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana munculnya berhala-berhala di bangsa Arab pada waktu itu dibawa pertama kali oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah, yang mana beliau waktu itu dianggap sebagai pembesar, orang yang alim, orang yang baik, sehingga orang-orang sangat menghargai apapun yang diberikan oleh beliau. Suatu hari Amr bin Luhai pergi berdagang ke negeri Syam, sebagaimana yang juga dilakukan oleh kebanyakan bangsa Arab pada waktu itu. Sesampainya di negeri Syam yang waktu itu terkenal sebagai negerinya para nabi, banyak nabi-nabi yang diturunkan di negeri tersebut. Salah satu bagian dari negeri Syam ini adalah Palestina. Jadi Palestina itu yang kita kenal adalah sebagai tanahnya para nabi, karena banyaknya nabi yang diutus ke negeri tersebut. Sesampainya di sana, Amr bin Luhai melihat bagaimana orang-orang Syam menyembah patung-patung, membuat sendiri patung tersebut lalu disembahnya sendiri.
Bahkan diriwayatkan bahwa itu Sayyidina Umar ibn Khattab pada saat beliau sudah masuk Islam, terkadang beliau tertawa sendiri. Tertawa sendiri kenapa? Karena dia pernah membuat patung dari roti, kemudian di saat beliau lapar beliau makan patung itu. Jadi ibaratnya beliau makan Tuhannya sendiri. Terus sekali-kali juga Sayyidina Umar menangis, menangis karena teringat dengan tradisi jahiliyah yang lain, yaitu menguburkan anak perempuannya yang juga sempat dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Lalu Amr bin Luhai membawa patung yang bernama Hubal waktu itu. Jadi Hubal dianggap sebagai patung yang paling mulia pada saat itu, diletakkan di dalam Ka'bah dan dianggap sebagai dewa yang paling besar bagi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan masyarakat pun sangat menerima itu karena karisma dari Amr bin Luhai ini adalah karisma yang sudah baik dikenal oleh masyarakat, sehingga apapun yang beliau berikan pasti akan diterima oleh masyarakat tersebut. Lalu mereka pun membuat berhala-berhala yang besar seperti Manat. Manat ditempatkan di Musallal di tepi Laut Merah dekat Kudet. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzzah di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang besar bagi kaum Quraisy, di samping Hubal tadi sebagai tetua berhala. Tetua berhala tersebut Hubal, yang wakil-wakilnya yang besar-besar tadi Lata, Uzzah, Manat. Kemudian dikisahkan bahwa Amr bin Luhai ini memiliki pembantu dari kalangan jin. Dari kalangan jin beliau memiliki pembantu, dan jin-jin ini mengatakan bahwa di negeri Jeddah itu ada berhala-berhala peninggalan kaum Nabi Allah Nuh, yaitu Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, dan di mana nama-nama berhala ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Disebutkan dalam surah Nuh di juz ke-29 disebutkan nama-nama berhala ini. Kemudian mereka pun mengambil berhala itu di kota Jeddah, dan memang betul ditemukan berhala-berhala tersebut dan dijadikan juga sembahan bagi mereka di kota Mekah. Nah, terhadap berhala-berhala tersebut mereka melakukan beberapa ritual. Yang pertama, mengelilingi berhala, berdoa di hadapannya, kemudian menunaikan haji tawaf di sekeliling berhala. Mereka bertakarrub, ibaratnya menjadikan berhala ini sebagai wasilah mereka untuk sampai kepada Tuhannya, mulai dari berkorban untuk berhala, kemudian memberikan makanan untuk berhala, dan juga lain-lain sebagainya. Juga mereka mengenal yang namanya al-bahirah, as-sa'ibah, wal-wasilah, wal-hami, yang mana keempat nama ini adalah nama-nama dari unta-unta yang memiliki keistimewaan. Salah satunya misalnya as-sa'ibah. As-sa'ibah adalah unta betina yang sudah beranak 10 kali dan semuanya anaknya adalah betina dan tidak memiliki anak setelah itu, maka unta yang semacam ini tidak boleh mereka bunuh karena mereka menganggap unta ini adalah wasilah untuk sampai kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian salah satu juga tradisi yang ada pada mereka, yaitu mereka memasuki rumah mereka dari bagian belakang. Dari bagian belakang di lubangnya buat rumah itu, kemudian mereka masuk di situ setelah mereka menunaikan ibadah haji. Maka Allah SWT berfirman, "Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa." Maka bukan suatu kebaikan memasuki rumah kalian dari bagian belakang, sungguh kebaikan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat mustami'in mustami'at, itulah sedikit gambaran bagaimana kehidupan masyarakat jahiliyah, terutama di kehidupan kondisi agama mereka yang awalnya bagus, akan tetapi dicampuri dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi tidak bagus. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disampaikan sedikit pembukaan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita mengenai bahasa Arab ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita kembali di bagian-bagian selanjutnya dengan pembahasan yang lebih luas dan insya Allah lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.